Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya berkesempatan kembali untuk menjelaskan materi selanjutnya di mata kuliah kalkulus multivariat atau kalkulus peubah banyak, yaitu kita akan memasuki subbab integral garis ya. Seperti apa integral garis? Mari kita simak penjelasannya. Oke, sebelumnya kita review bersama sebentar terkait dengan integral yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya ya. Nah, jadi di sini ya ada definisi integrasi, kemudian ada integral ya, kemudian ada keterangannya di sini. Nah, di sini kalau misalkan kita punya definisi integrasinya itu di selang A sampai B, ya kita bisa menghitung integralnya dari selang sampai B dari fungsi fx. Nah, ini biasanya namanya integral fungsi satu peubah. Ini sudah pernah dipelajari sebelumnya ya di materi kalkulus yang awal-awal biasanya ya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya integral lipat 2. Seperti apa integral lipat 2? Nah, biasanya di sini domainnya itu di R2 ya, di R2, sehingga nanti integralnya lipat 2 ya, ini terhadap dA, di mana dA-nya nanti itu terhadap dx dan dy ya. Semoga kalian masih ingat tentang materi integral lipat 2 ini. Dan selanjutnya terakhir kita sudah belajar tentang integral lipat 3 ya. Terakhir kemarin kita sudah belajar tentang integral lipat 3, di mana itu di R3 ya. Nah, ini nanti diintegralkannya 3 kali ya, integral berulang. dv-nya ini nanti bisa dituliskan sebagai dx, dy ataupun dz, di mana urutannya ini bisa tidak seperti ini ya, bisa dy, dx, dz ataupun yang lainnya. Oke, nah sekarang di sini kita akan mengenal kembali yang integral yang lain, yaitu integral garis dalam bidang ataupun integral garis dalam ruang ya. Nah, seperti apa? Nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi ada sebuah kurva C di suatu bidang, di mana nanti kita bisa menghitung integral garisnya. Nanti bentuknya seperti ini ya. Kalau misalkan kurva C-nya di dalam ruang, itu nanti namanya integral garis dalam ruang, di mana nanti bentuk integralnya akan seperti yang di bawah ini. Nah, seperti apa sih integral garis dan bagaimana bentuk integral ini diselesaikan dan asal-usulnya itu dari mana? Nanti kita akan bahas bersama di video kali ini ya. Jadi kita akan belajar yang namanya integral garis. Ya, jadi kita akan belajar tentang integral garis ya. Jadi silahkan disimak dengan baik penjelasan dari saya. Nah, ya di sini ya integral garis dari suatu fxy ya sepanjang kurva C itu bisa didefinisikan seperti ini. Jadi misalkan kita punya z sama dengan fxy terdefinisi pada kurva mulus C. Jadi ada kurva mulus C di mana kurva mulus C itu dibidang dengan persamaan parameternya seperti ini. Ya, jadi kurva mulus C ini berada di suatu bidang dengan persamaan parameter x-nya xt dan y-nya sama dengan yt dalam suatu selang A sampai B-nya. Ya, jadi T-nya dalam selang A sampai B maksudnya ya. Nah, dengan fungsi dan persamaan parameter tadi, kita bisa menghitung integral garis di mana bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ya kita akan breakdown satu persatu bagaimana kita menyelesaikan persamaan seperti ini ya. Untuk integral garis, kalau ini berarti masih dalam bidang ya. Nah, ini berarti kan tadi kurva C-nya di bidang. Jadi nanti ini integral garis pada bidang ya. Jadi pertama dari selang A sampai B kita partisi. Jadi T-nya itu kita partisi ya menjadi N partisi. Misalkan di sini di antara A sama B ya. Kemudian apa selanjutnya yang dilakukan? Kita simak langkah kedua ya. Nah, di sini ya. Setelah kita partisi ya, bisa dilihat ilustrasinya di bentuk ini ya. Kemudian
pada kurva akan terlihat ada Q0, Q1 ya, kemudian sampai Qn, ya, dimana ini merupakan busur ya. Jadi kalau misalnya Q0, Q1 itu busur, kemudian dari Qi1 ke Qi itu busur juga ya. Jadi untuk langkah kedua misalkan kita ambil Xi bar dan Y bar pada suatu busur Qi1 Qi ya. Kemudian bentuk jumlah Riemann dari sigma Fxy kali delta S, di mana delta S-nya ini merupakan panjang busur I1 dan Qi2. Jadi panjang busur ini ya, misalkan yang ini ya, Qi1, Qi2 itu nanti disebut sebagai delta Si ya. Nah, di mana untuk norm dari deltanya ini menuju 0 ya, sehingga ini diperoleh limit ya. Jadi seperti halnya definisi integral sebelumnya sama di sini. Jadi kita menghitung sigma dari Fxy dikali delta S, di mana delta S-nya ini merupakan panjang busur, dan di sini kita buat deltanya itu mendekati 0 ya, sehingga bisa dituliskan limitnya seperti ini. Nah, kemudian apabila ya limit ini ada, maka Fxy-nya itu terintegralkan sepanjang C, sehingga disebut sebagai integral garis F terhadap garis F sepanjang C ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Jadi bentuk integral tadi ya, integral dari Fxy ds pada kurva C bisa dituliskan bentuk limit sigma seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mendefinisikan si delta Si ini, di mana delta Si ini merupakan panjang busur dari partisi yang sudah kita buat tadi ya. Nah, misalkan gini, kita ambil satu partisi dari misalkan Qi1 ke Qi ya. Di sini busurnya kan ini ya, delta Si ya, dimana nanti panjang busur si Qi1 ini akan dihampiri oleh tali busur si delta Wi di sini ya, dimana delta Wi ini bisa dihitung ya dengan teorema Pythagoras, dimana di sini ada delta Xi dan delta Yi karena tadi berada dalam sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi bisa dicari delta Y dan delta X-nya, dimana di sini nanti sudah terlihat membentuk segitiga siku-siku di sini, sehingga untuk delta W-nya, dimana delta W-nya tadi akan menghampiri panjang busur delta Si, bisa dihitung dengan teorema Pythagoras, yaitu seperti mencari sisi miringnya ya. Jadi di sini akar dari delta Xi kuadrat ditambah delta Yi kuadrat ya. Nah, sehingga di sini bisa dijabarkan ya, untuk delta Xi-nya seperti ini, selisih ya dari dua nilai X dan selisih dari dua nilai Y. Kemudian dengan menggunakan teorema nilai rata-rata ya, saya anggap kalian sudah belajar ini ya, teorema nilai rata-rata untuk turunan ya, sehingga untuk yang selisih ini itu bisa dituliskan sebagai X aksen Ti bar kali delta Ti, dan begitu juga dengan untuk yang Y-nya ya. Nah, selanjutnya untuk delta Ti sama dengan Ti min Ti1 ya, di sini disubstitusikan ke delta S yang tadi ya, yang dihampiri oleh delta Wi, sehingga bentuknya akan seperti ini ya. Jadi di sini delta T-nya ini ya, kan sama-sama dikuadratkan. Nah, ini yang delta Ti kuadrat, delta Ti kuadrat kita keluarkan ya, sehingga nanti bisa ditarik akarnya, sehingga dituliskan delta Ti di luar akar seperti ini ya. Nah, selanjutnya dengan mendefinisikan delta Si-nya seperti tadi yang sudah kita jabarkan, bentuk integral garis dari fungsi f sepanjang kurva C sepanjang kurva C ini ya, bisa dituliskan seperti ini ya, dimana ya ininya ya bisa dituliskan sebagai X aksen T dan Y aksen T dikuadratkan ya. Nah,
untuk integral garis sendiri, selain di suatu bidang, bisa juga ada integral garis di suatu ruang, ya. Pada intinya sama, analog dengan penjelasan saya sebelumnya, sehingga nanti untuk bentuk integralnya, ya, untuk integral garis di bidang, seperti yang tadi saya sebutkan, ada persamaan parameter kurva mulus C di bidangnya itu tadi X, T, dan YT, ya, sehingga integral garisnya bisa dituliskan yang ini. Kemudian untuk di integral garis di ruang, untuk persamaan parameter kurvanya itu ada XT, YT, dan ZT karena ini di R3, ya. Sehingga untuk integral garisnya bisa dituliskan yang ini, ya. Ya, sama seperti tadi, hanya ketambahan di sini Z aksen kuadrat, ya. Nah, sekarang lalu apa Bu bedanya dengan integral sebelum-sebelumnya, ya? Pada dasarnya kan integral itu kan menghitung luas yang berada di bawah kurva, tapi di sini kok garis, Bu? Maksudnya ada bedanya nggak dengan apa yang integral yang sudah dipelajari sebelumnya, di mana integral itu sama saja seperti menghitung luasan di bawah suatu kurva, gitu ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan secara visual bagaimana integral garis itu. Nah, di sini ya ada suatu bidang vektor, ya, dari A sampai B, ya, dimana di sini kita bukan mencari panjang vektornya, ya, tapi kita mencari luasan dari vektor tersebut. Jadi bisa dilihat visualisasinya di sini, ya. Jadi kalau lintasannya berjalan dari A sampai B, ya, kita menghitung luasannya, ya, luasannya seperti yang bisa dilihat, ya, itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, nah, kemudian ada bidang lain, ya. Misalkan di sini ada bidang yang berkontur, ya, di sini ada lintasan dari A sampai B, ya, yang ini bisa kita lihat dulu konturnya, ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika lintasannya kita jalankan, kita bisa menghitung luasannya. Jadi saat T-nya berapa, kita bisa tahu luasannya, seperti itu, ya. Jadi ini bukan menghitung panjang vektornya, tapi luasan di sepanjang vektor tersebut, seperti itu. Oke, ya, setelah kita tadi melihat bagaimana visual dari integral garis, semoga kalian bisa lebih terbayang, ya, seperti apa sih integral garis itu, ya. Nah, di sini sudah ada sifat-sifat pada integral garis, ya. Jadi kalau misalkan yang pertama di sini kita punya kurva C, di mana kurva C-nya ini merupakan gabungan dari beberapa kurva mulus C, ya, di mana ada C1, C2 sampai CK. Nah, di sini kalau digabung nantinya akan menjadi C. Nah, di sini untuk menghitung integral garisnya di sepanjang kurva C itu akan sama dengan menghitung integral garis di sepanjang kurva C1 ditambahkan di sepanjang garis kurva C2 dan seterusnya, ya. Nah, kemudian untuk yang sifat yang kedua, di sini ada min C, ya, adalah kurva yang berlawanan arah dengan C. Ya, jadinya ada berlawanan arah sehingga nanti untuk menghitung integral garis di sepanjang kurva min C ini akan sama dengan minus dari integral garis di sepanjang kurva mulus C, ya. Nah, ini sifat-sifatnya.